Selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah gagasan besar, sebuah pertanyaan yang udah bikin banyak orang penasaran selama berabad-abad. Yuk kita langsung bahas ide populer yang mungkin pernah kamu dengar, bahwa sang pencipta dan ciptaannya itu, ya pada dasarnya satu dan sama. Keyakinan ini sering disebut panteisme atau monisme. Dan jujur, ini pemikiran yang menarik ya. Tapi, pertanyaannya, apa ide ini beneran tahan uji kalau kita pakai akal sehat? Gampangnya gini, paham ini bilang, kalau semua yang kamu lihat, dari galaksi yang jauhnya jutaan tahun cahaya sampai gadget yang lagi kamu pegang sekarang, itu semua adalah bagian dari satu wujud ilahi. Inti dari semua gagasannya ya cuma ini, pencipta itu sama dengan ciptaan. Sebuah persamaan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar banget. Nah, bagian yang paling serunya tuh di sini. Kita bisa loh menguji ide ini cuma pakai logika dasar yang kita pakai sehari-hari. Gampang kok. Coba deh bayangin, seorang arsitek sama bangunan yang dia rancang, apakah mereka itu sama? Ya tentu aja beda kan? Yang satu itu penyebabnya, yang satu lagi itu akibatnya. Jelas dua hal yang berbeda. Atau contoh lain biar makin kebayang, penulis dan buku. Apa mungkin sebuah buku nulis dirinya sendiri? Nggak mungkin dong. Penulis dan karyanya itu secara fundamental adalah dua entitas yang benar-benar terpisah. Jadi ini dia poin kuncinya. Aturan logika dasar seperti hukum identitas dan non-kontradiksi mengajarkan kita bahwa dua hal yang berbeda, apalagi sebab dan akibat, nggak mungkin jadi entitas yang sama persis. Oke, kalau mereka emang nggak sama, terus apa dong bedanya antara sang pencipta dan ciptaan? Yuk kita lihat lebih dalam. Kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Dari segi asal, sang pencipta itu abadi, nggak punya awal. Sedangkan ciptaannya, tentu saja diciptakan, jadi pasti punya titik awal. Lalu soal sifat, sang pencipta itu sempurna, maha kuasa, sementara ciptaannya terbatas dan pasti punya kekurangan. Terakhir soal ketergantungan. Sang pencipta itu mutlak mandiri, nggak butuh apapun. Ciptaannya, wah, sepenuhnya bergantung sama penciptanya untuk bisa ada. Jadi kalau kita paksain bilang keduanya sama, kita malah terjebak dalam kontradiksi. Kita seolah-olah bilang bahwa wujud yang sempurna itu ternyata juga nggak sempurna. Wujud yang abadi, kok punya awal mula? Ini jelas-jelas nggak masuk akal. Setelah kita uji pakai logika sederhana tadi, kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat jelas dan nggak bisa dibantah lagi. Jadi, gagasan panteisme ini, meskipun kedengarannya menarik, ternyata langsung runtuh begitu diuji dengan nalar dasar. Sang pencipta itu berbeda dan terpisah dari apapun yang dia ciptakan. Nah, hal yang perlu kita ingat dari sini adalah bahwa perbedaan itu sangat krusial. Dan justru karena adanya perbedaan ini, kita jadi punya pertanyaan yang jauh lebih dalam untuk kita jelajahi bersama.